Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom sahabat Morning Grace. Jumpa kembali kita dalam channel ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari tema tulus atau terpeleset. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah renungan hari ini bisa menjadi pedoman yang baik bagi kehidupan setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyucikan kami, ampuni kami juga Tuhan ketika kami datang di hadirat Tuhan tanpa hati yang tulus. Sehingga sebagai manusia kami bisa saja terpleset dari motivasi yang salah untuk mengikut Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi fokus bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Rasul 5 ayatnya yang ketiga. Mengapa hatimu dikuasai iblis?
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Saudara-saudari terkasih, pasca Pentakosta itu adalah masa yang penuh semangat pada masa itu. Para rasul itu penuh dengan sukacita, dengan keberanian untuk memberitakan Injil meski diancam oleh pemerintah setempat. Jemaat itu kemudian bertumbuh pesat, bahkan mencapai 5.000 orang laki-laki. Mereka berkumpul setiap hari, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan sehati, sejiwa, dan saling berbagi. Tidak ada satupun orang yang kemudian berkekurangan, jemaat-jemaat pengikut Kristus saat itu. Semangat berbagi bukan karena perintah, tetapi karena kasih dan sukacita. Saudara, berbagi di jemaat mula-mula itu bukan sistem paksa seperti di dalam komunisme, ya. Itu adalah ungkapan iman yang hidup, spontan, penuh cinta, dan hati yang sangat bebas. Di tengah semangat itu kemudian muncullah sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Mereka melihat Barnabas menjual tanah dan memberikan semuanya kepada rasul-rasul. Dan hal itu, tindakan itu membuat jemaat bersyukur dan sangat menghormatinya. Saudara terkasih, tidak hanya Ananias dan Safira, ternyata ada banyak sekali juga orang yang ingin mendapat pengakuan yang sama. Mereka ingin dilihat, mereka ingin dihormati dan dipuji. Tetapi tidak ingin rugi terlalu banyak. Mereka menjual tanah mereka, Ananias dan Safira, tetapi diam-diam menahan sebagian uangnya. Namun yang mereka laporkan seolah-olah itu adalah seluruhnya. Apakah salah memberikan sebagian? Saya rasa tidak. Yang salah adalah berpura-pura memberi semuanya, sebab di dalam hal itu mereka mendustai Roh Kudus. Kita bertanya, kenapa hukuman ini terlalu keras bagi mereka? Sebab mereka melawan suara Roh Kudus dengan sadar. Saudara terkasih, di ayat yang ketiga ini dikatakan ada kata mendustai Roh Kudus. Itu artinya menyembunyikan kebohongan dengan sengaja, mengabaikan suara hati dan peringatan Roh Kudus, lalu melakukan hal-hal rohani dengan motivasi yang duniawi. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan pernah sadar akan dosa. Jika kita menolak suara Roh Kudus, artinya kita pun menutup pintu untuk pengampunan. Saudara terkasih, psikolog bernama Alfred Adler mengatakan setiap orang itu punya dorongan untuk diakui, untuk diterima, dan dianggap berarti. Saudara terkasih, sesungguhnya itu tidak salah. Tetapi kalau keinginan itu menguasai hati kita, kita bisa tergoda menempuh jalan pintas demi terlihat baik. Dari kisah Ananias dan Safira ini, mereka ingin dihormati seperti Barnabas, seperti para rasul lainnya. Tetapi mereka tidak siap membayar harga. Mereka memilih penampilan yang bagus, pencitraan yang bagus, bukan justru kejujuran dari hati mereka. Oleh karena itu saudara-saudari, dari kisah ini kita belajar. Yang pertama, memberilah dengan tulus. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan, bahkan persembahan hidup kita, tetapi hati yang murni di baliknya. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah ini, kelolalah berkat dengan jujur. Tuhan ingin kita bijak dalam melihat setiap berkat yang Tuhan berikan. Maka dari itu setiap berkat yang Tuhan berikan itu kita hendaknya kelola dengan baik. Yang ketiga adalah hiduplah di dalam integritas. Saudara terkasih, sesungguhnya lebih baik kita bisa jujur di dalam kekurangan kita, kelemahan kita, daripada palsu di dalam kelimpahan. Kita perlu berhati-hati dengan motivasi kita di dalam melakukan kebaikan.
Apakah demi kemuliaan Tuhan atau demi pujian manusia? Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami bila selama ini kami lebih peduli pada penampilan rohani daripada ketulusan hati kami. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di tengah hati kami, bentuklah kami menjadi orang-orang yang memberi dengan sukacita, melayani dengan murni dan hidup dengan penuh kejujuran. Tolong kami Tuhan untuk mendengar dan taat pada suara Roh-Mu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.